Pemirsa, kita kembali di Reso Rehat Sore Banyuwangi 1 TV dalam tema gotong royong bangun desa bersama para beliau di sini. Di luar yang Anda tahu, saat istirahat barusan ramai banget nih membincang tentang apa yang disampaikan masing-masing tadi, tentang khususnya tentang kegotong royongan ini yang belum begitu jauh dari ideal. Ya, juga belum benar-benar regulatif. Nah, dari yang semua yang disampaikan ini, kita pengen tahu nih di desa itu sebenarnya bagaimana yang disampaikan oleh akademisi, Bu Hanum, dan lain-lain ini tadi. Desa sebagai pelakunya, di sini ada Pak Kades Kaliploso, mungkin bisa nyampaikan apakah benar-benar sudah seperti itu atau belum. Ketika belum itu bagaimana, hal apa yang sudah capaian baik yang mungkin bisa dikembangkan. Monggo Pak Rudi, dan kami persilakan kepada materi lainnya. Kita silakan langsung berdiskusi bebas nih, saling tanya atau menyangkal atau apa, silakan. Terima kasih. Pada prinsipnya kita tidak boleh putus harapan. Penting, nggak boleh putus harapan itu, karena memang tidak ada kepala desa yang tidak ingin bangun desanya. Saya yakin itu. Mereka hadir pada desa, ingin maju menjadi kepala desa karena keterpanggilan untuk bangun desa. Itu yakin, jadi serius. Yakin itu, Pak? Yakin. Oh iya. Amin. Percaya nggih? Amin. Percaya. Amin. Amin. Ujiannya kan setelah masuk di desa, gitu. Ujiannya di situ, Bun. Ujiannya adalah bagaimana kemudian kemampuan kepala desa untuk mengimplementasikan visi yang sudah semula dia tata, yang konon menggerakkan masyarakat lebih partisipatif, kemudian membangun transparansi dan seterusnya. Ini kan visi besar yang setiap kepala desa ingin lakukan. Nah, strategi dan konsepnya memang beda-beda, caranya beda-beda. Desa saya tidak mungkin sama dengan desa yang lain. Gendeng Kulon sama Kaliploso beda jauh karena secara sosiokulturalnya berbeda. Tetapi patut kiranya di desa itu hadir program-program yang memang tetap memastikan semangat gotong royong, semangat partisipatif itu ada, gitu loh. Kalau bicara Kaliploso, insya Allah ada edaran untuk perintah untuk semua jalan lah. Sejauh ini saya melihat tidak ada banyak persoalan kalau di Kaliploso dalam urusan partisipasi, dalam urusan gotong royong. Saya berkeyakinan itu. Terbukti, saya ingat agrowisata kebun Al-Quran itu. Agrowisata dengan luasan 2 hektar itu saya kerjakan dengan cukup singkat waktu, cuma 5 bulan. Itu dana desa yang saya pakai cuma 180 juta, itu pun untuk kolam renang dan kamar mandi. Yang lain itu apa? Partisipasi, swadaya. Yang mengerjakan setiap hari siapa? Masyarakat, swadaya, dan seterusnya. Nah, tetapi ini tidak boleh berhenti. Masyarakat itu kan menurut saya gini, Bu. Kita pernah punya sedikit problem ya ketika masyarakat tidak paham tentang apa yang kita lakukan. Maka pernah kita lakukan komunikasi sampai 7 hari 7 malam berturut-turut, Bun. Itu masing-masing klasmen. Ada ibu-ibu UMKM, ada remaja SMP sampai SMA, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, ada akademisi. Mohon maaf kategorinya mahasiswa sampai guru TK sampai guru SMA sampai dosen. Itu saya lakukan selama 1 minggu berturut-turut dalam rangka apa? Menginformasikan desa. Semakin masyarakat tidak paham tentang desa, ya maka diajak apapun tidak mau. Artinya tantangan Bu Hanum tadi bahwa rakyat itu harus dididik, tidak hanya kadesnya yang dididik. Betul. Ya. Itu dilakukan itu ya. Maka PR-nya menjadi berat. Nah, bisa nggak itu benar-benar dilakukan itu? PR-nya itu kan sebetulnya kades yang harus melakukan. Ketika kepala desa tidak berkemampuan, tidak mempunyai kapasitas untuk memahami apa yang sedang dia kerjakan dari turunan regulasi itu, maka susah juga breakdown ke bawah. Dan rakyatnya bisa ya, ketika dididik itu rakyat benar-benar, tantangannya Bu Hanum tadi tidak hanya kehadiran, tidak ada urunan. Jangan-jangan urunan itu yang hanya diartikan untuk partisipasi. Tantangannya Bu Hanum tadi kan
partisipasi aktif gitu loh. Ya. Gimana partisipasi aktifnya, Bu Ani? Partisipasi aktif itu tidak sekedar dia mendengarkan, kan seringkali begitu ya. Atau urunan itu tadi rakyat dikumpulkan itu untuk mendapatkan penjelasan, Ya. bukan ditanyain. Itu beda. Selama ini kita selalu memposisikan rakyat itu bodoh, karena itu dia perlu diberitahu, Ya. tidak dibalik. Apa sih yang dipikirkan oleh rakyat, sehingga benar nggak yang saya lakukan? Atau gini sih, kita sederhanakan biar pemirsa juga paham. Dalam rangka kita membangun sesuatu nih, contoh AK atau apapun. Tadi ada kebun nih di Kaliploso. Dalam rangka membangun sesuatu, pembangunan fisik lah semisal. Itu pendidikan kepada rakyat dalam rangka untuk menumbuhkan partisipasi aktif itu seperti apa? Bu Vicky mungkin bisa, Bu Emi. Ya, kalau menurut saya itu tadi sebenarnya intensitas komunikasi yang sering ya. Karena itu kalau hanya kepala desa yang melakukan itu sulit, karena nggak akan jadi mekanisme. Betul. Harusnya itu dilakukan oleh RT RW. Ya. Dan RT RW itu bisa dididik kok. Kalau RT itu kan sekitar 35 rumah kan, dia membawa Sekitar 50. Secara teori seperti secara itu. teori, sehingga dia sebenarnya lebih mudah mencari tahu gitu ya, mencari tahu. Yang kedua, yang penting itu adalah kita tahu apa yang dimaui rakyat, bukan rakyat tahu apa yang kita inginkan. Bahwa di satu titik ya itu dilaksanakan, tetapi seringkali dipotong, sehingga dan itu kemudian sejak inisiasi ya. ya memang watak dari masyarakat kita masih ya mendengarkan dan taat lah. Apalagi kalau Pak Kadesnya juga merangkap ustadz, wah itu parah lagi. Gimana Bu Emi? Berat itu berat. Partisipasinya itu. Tetapi menurut saya ketika Pak Kades seperti saya percaya banget Mas Rudi, Pak Kades ini niat baiknya itu melampaui status sosial dia ya, sehingga kemudian dia mau membuka komunikasi. Nah menurut saya itu permulaan yang baik, tapi bagaimana kemudian melibatkan RT RW untuk aktif berkomunikasi sehingga jenengan itu sekaligus mendidik birokrasi ke bawah. Meskipun itu bukan bagian secara langsung ya, tetapi menurut saya RT RW itu mekanisme yang harus benar-benar diberdayakan supaya suara rakyat itu benar-benar bisa diambil dari bawah, bukan disuruh datang ke balai desa. Pengalaman saya bertahun-tahun ngelatih masyarakat di balai desa itu suaranya akan berbeda. Begitu dia di balai desa, ketika dia dihadirkan di balai desa itu dengan mic beda dengan kalau dia didatangi di tempatnya ya? di rumahnya itu beda. Atau didatangi di persawahan, datangi di fisiknya itu harus diperhatikan. Bukan didatangi, tetapi munculnya inisiatif itu justru dari mereka dan difasilitasi. Jadi memang begini, saya nambahi Mbak Hanum ya. Ini beda ya, kalau partisipasi memang kalau dalam konteks bahasanya itu relasi antara rakyat dengan kekuasaan. Tapi kalau dari gotong royong, ya, tapi kalau dalam konteks gotong royong itu lebih ini ya, lebih fleksibel karena gotong royong itu yang dimiliki itu, tingkat partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Nah itu sebenarnya yang hampir punah gitu ya, yang hampir hilang ketika regulasi hadir. Ketika peraturan hadir itu sebenarnya ada yang hampir hilang. Karena gotong royongnya nggak diikutkan, partisipasinya dimaknai partisipasi pasif. Terus ketika berbicara gotong royong, saya itu sebenarnya agak apatis. Kami berdua itu sebenarnya ya sering menakar tingkat tingkat harapan. Gitu. Jadi guyonnya itu begini, kalau orang nggak punya apa ya yang paling cepat matinya gitu. Nggak, iya, kami itu kalau guyon begitu, nggak punya apa yang paling cepat matinya, makan masih lama. Nggak punya makan, apalagi nggak punya ATM gitu ya, masih lama matinya. Yang paling cepat matinya itu ketika nggak punya harapan. Nah, itu paling cepat matinya. Dengan Pak Lurah nggak kenal, dengan Pak RT nggak kenal, dia punya problem diri, kemudian nggak ada yang nggak ada yang peduli, ya sudah dia tinggal beli obat dan mengobati semua keluarganya untuk bunuh diri. Jadi begini Pak. Iya. Prinsipnya kalau Ibu ini ada dua kata kunci tadi. Mana yang lebih didahulukan antara kepentingan masyarakat untuk mendapatkan hak, apapun hak itu,
atau kepentingan pemerintah desa, kades yang punya dengan visinya. Kadangkala kan oke lah, kita harus menempatkan masyarakat ini harus betul-betul lebih aktif. Tidak hanya kita dulang dengan informasi, tapi mereka juga ikut partisipasi, kan begitu. Ada kalanya juga kepala desa itu punya visi juga yang harus terimplementasi karena sudah janji politik. Pak Kades, Harus memang harus dilakukan. Maju itu dengan membawa Wajib. misi. Siap. Tapi saya yakin Tetapi tidak gini, pernah Bun. ada satupun kades yang punya misi yang bertentangan dengan kesejahteraan Ya. dan kemanusiaan. Semua misinya bagus. Nah, Tapi maka persoalannya gini Pak Rudi, mulai awal sebelum nyalon itu, yang dimaksud visi misi itu justru saya hanya melihat kopas di pencalonan di mana, kopas pencalonan di mana, itu sering terjadi. Lagi sajane visi misi atau janji kades, bahkan ya menyampaikan visi misi membangun galengan di RT 1 ini. Lah ini bukan visi misi nih. Program. Ini program kegiatan. Sebentar Mas Rudi, Ya. berarti itu copy paste itu betul ya? Betul. Betul. Banyak sekali. Wah. Kalau saya berani ngomong Sebentar, betul, kalau Pak sebentar. Rudi sungkan. Sebentar. Perda juga banyak yang copy paste permen kok. Betul, tidak hanya di desa kok. Di Ya, tingkat gitu tadi kok. saya menanggapi Mbak Hanum itu menyampaikan bahwa kalau pandangan saya itu kan karakter masyarakat itu kan beda-beda. Karena selama ini partisipasi masyarakat untuk urun rembuk itu ya, misalkan di desa ataupun di kelompok-kelompok itu banyak sekali yang diwakilkan kepada orang-orang yang bisa menyampaikan. Lah, kiranya ini karakter ini sudah budaya, Pak. Maksudnya karakter ini sudah melekat pada kebiasaan masyarakat yang saat ini terjadi, realnya seperti itu. Jadi misalkan dia tidak ada salah satu orang yang betul-betul wilayahnya membutuhkan, tetapi nggak berani menyampaikan, tapi menyampaikannya hanya titip kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan hal itu. Nah, kalau kita ngomong partisipasi yang betul-betul harus diakomodir dari usulan memang dari bawah, ya memang harus kita turun menjemput bola. Gini Bu Vicky, Oke. yang dimaksud ini, yang kita maksud partisipasi itu tidak hanya sekedar kok kita itu menampung usulan nih, lebih banyak diskusi kita tadi itu. Loh, iya betul, maksudnya bagaimana gini. memposisikan rakyat, orang per orang bahkan, itu adalah dialah yang penentu kebijakan Sebentar desa. Mas Rudi, Gitu. saya ngomong real yang saat ini terjadi. Kenyataannya masyarakat. Di mana itu, di Kaliploso itu ya? Ya tidak hanya di Kaliploso saja, gitu. Ya. Jadi tapi begini, hampir sama. Iya. memang banyak. hadirnya undang-undang itu terus terang ada, yaitu bahasa subsidiaritas dan rekognisi itu Rekognisi. sebenarnya itu betul. Jadi Betul. dia diberi kewenangan penuh untuk mendidik warganya untuk pintar. Betul. Nah itu untuk sadar jadi warga negara. Saya kira kalau porsi anggarannya itu ya, porsi anggarannya, saya itu tidak melihat Pak, tidak Iya. melihat ada keberanian satupun. Saya belum, mohon maaf ya, satupun yang saya lihat maksudnya. Yang saya periksa belum ada satupun keberanian kepala desa yang berani meningkatkan kualitas itu ada. Pasarnya, Sepakat. judulnya adalah peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa. Sepakat. Nah, peningkatan kualitas perencanaan itu ya mendorong wis diakehno wis uangnya itu mah digunakan untuk mendidik supaya mereka paham betul menjadi warga. Nah, membangun desa, manusianya gitu. itu lah. budget fisik untuk Make- pembangunan masyarakat. Iya, Iya, jadi iya. itu memang Ya, saya menambahkan juga yang Ini masalahnya iya. yang kita hadirkan ini hanya Pak Kades satu. Iya, Coba iya. saya akan memposisikan karena Sebagai pendamping. sebagai pendamping kan sering ngobrol sama Kades-Kades. Artinya Iya, begini iya. Bu, yang terjadi di lapangan itu adalah Kades itu bingung memposisikan dirinya. Dia sebagai ya gurung move on iku mau satu ya. kesatuan masyarakat hukum, jadi pemimpin suku dalam lokal. Dia juga sebagai mengemban tugas pembantuan daripada supradesa. Ya. Artinya saya yakin di teman-teman kades yang lain jangankan mikir aku piye mendapat aspirasi dari masyarakat. Dia akan pusing sendiri dengan administrasi yang itu dilekatkan oleh seperangkat aturan yang harus diemban oleh seorang kepala desa. Desa. Dia akan lebih takut itu Bu, karena apa? Kalau
kita dengan ke masyarakat aspirasi nggak masuk, mungkin kemungkinan terburuk saya tidak akan terpilih. Contoh konkretnya administrasi itu yang memusingkan Nah, Kades sehingga melupakan rakyat itu apa sebentar itu? nih Pak Dri. Iya, iya. Kades akan paling kalau sama masyarakat kemungkinan terburuk saya nggak akan terpilih lagi ketika calonkan lagi. Tapi ketika administrasi ini saya nggak tertib, kemungkinan terburuk saya ada di lapas. Ini fakta di beberapa desa. Bentar. Nah, artinya Ini kan nggih, dokumen itu apa pedoman untuk mendokumentasikan gitu ya. Iya. Untuk mendokumentasikan apa-apa yang diperintahkan oleh Nah, regulasi itu iya. kan wis ono. Nah, judulnya kan sudah ada itu nomenklaturnya. Iya. Maksud saya gini, Pak. Ini pasal-pasal yang sudah dimuat di dalam lampiran aturan itu disuruh komposisi ini ya, komposisi APBDes ya, komposisi APBDes ada pendapatan, ada ini itu kan. Nah, itu kan sebenarnya ada peningkatan kapasitas perencanaan gitu. Betul. Maksudnya kalau sudah diberi, ini memang ini yang saya maksud, menerjemahkan gitu ya. Menerjemahkan pasal sing wis dikei, sing dinaungi, itu sepertinya yang tidak boleh meninggalkan maksud ngene, ojo puwatok bangkrong sampai seperti contohnya yang itu di desa lain juga nggak ada gitu loh. mungkin Saya begini, Bu. kalau guyone ngene, saya kadang bahagia lah kepala desa saya tak makili Pak Rudi. bahagia amat Soalnya gitu. sepertinya arahnya ini tadi Pak Rudi kan. Bukan, Artinya ya. ada suara yang di lain itu Ini memang kita itu tidak ada, tidak sedang menghukum Di gitu Kuala ya. Pelosok Tapi bukan nih, kita bukan. coba cari itu ya, Maksudnya kan- cari ono sebenarnya ya ada Nggih. pasal yang di situ ada keleluasaan kita untuk meningkatkan mendorong tingkat Partisipasi itu publik. menjadi waras. Iya, maksud saya kan begini, Bu. Ini menjadi sehat. yang perlu Enggak. kita gali, kenapa hal ini tidak muncul? Ini pertanyaan yang Apa maksudnya? Anu, Mas Peningkatan Gugun. kapasitas Ya, apa yang perencanaan. Kita ini disampaikan Bu Emi tadi. sedang menunggu presiden, janji presiden sebetulnya. Jadi SPJ administrasi ojo hari sak temene to Mas. Oh, oke. Ya. Nah, artinya Lah itu wong sepakat, satu kegiatan lu sak sepakat. mini. Lho lah apa sih? betul. Ya, Wong guru tuku mamirat misalkan lu sak Pak mini. Rudi sepakat enggak? Saya itu kita Nah. bersama lah, saya pikir Iya. sepakat. Supaya gini Pak, saya yang sedih itu gini, bahasa gotong royong dan partisipasi, saya khawatir masyarakat itu sudah tidak percaya, menganggap itu cerita nenek moyang, gitu loh. Apa? Iya, Gotong royong, mana ada hari gini gotong royong? Itu Iya, kan Bu. cerita nenek moyang, ini membahayakan. Nah, ini membahayakan. ada yang terputus nih barusan sebenarnya. Agak nggak nyambungnya Ya. gini. Bu Emi itu berharap ukuran paling gampang itu adalah di APBDes nih. Iya. Di APBDes Menaungi. menurut beliau yang sudah dibaca ya, yang sudah pernah dilihat nih di banyak desa, Iya. tidak ada satupun anggaran untuk peningkatan kualitas perencanaan. Padahal kualitas perencanaan itu adalah indikator partisipasi aktif publik. Betul. Nah, Ya, internal realitanya memang begitu. Pak internal Ugun, itu. contoh ya paling gampang ya, pembahasan perdes nih, pembahasan perdes. Kalau di DPRD ini ada Bu Vicky, ada Bu Emi yang pernah di DPRD. Satu perdes tuh, ketika ada perdes apa, DPRD itu melakukan kajian Beberapa berkali-kali. Beliau-beliau ini melakukan studi sampai bahkan kadang dibutuhkan studi banding atau konsultasi kemana agar paham. Ketika sudah paham, konsultasi publik, Iya, terus ngobrol dengan publik. ngumpulkan Nah. kelompok itu kelompok produktif, maksudnya Oke. begini. Nah, dan kenyataan di desa Bu Emi, dalam rangka pembahasan itu yang muncul hanya Mamin, dan itu aja hanya untuk perangkat desa, dan pertemuannya paling cuma satu kali. dan itu dikendalikan. Bahkan bisa jadi BPD juga nggak ngerti. Pertanyaan Nah, ini besarnya, problem. kenapa seperti itu? Nah, ini sudah problem kan, Bu? Justru kami ingin melihat Oke. bagaimana pendamping dalam hal ini, Oke. Pak Gugun. Makanya kan ada sesuatu yang apa, Bu ya, agak kontradiksi. Kegotong royongan partisipasi ketika belum ada ADD dan dana desa itu enggak masalah, gampang. Ketika ADD dan DD ini sebagai bagian hak desa ada, itu malah hilang. Nah, itu Racunnya berarti duit ya?
Nah, saya nggak menjawab Nah, itu, itu Pak. berarti kan itu yang harus kita gali. berarti Kenapa muncul? iya. Itu yang pertama, regulasi Bu. kita regulasi kita berarti gagal membawa misinya. Ah. Misi besarnya itu justru mendorong tingkat partisipasi dan demokrasi warga itu tumbuh gitu. Sebenarnya targetnya bukan pembangunan, bukan laporan pembangunan visi, kemudian Administrasi lah, secara catatan. administrasi. Iya, kalau kemudian hilang Gotong royong dan Gotong Ya, royong. nah, itu tadi loh Pak Gugun. Hilang. Ya, kita pengennya ya, ketika Pemdes dan BPD kurang memahami hal itu, mestinya ini pendamping mekanisme. dan Pemkab Supradesa ini mengarahkan juga akademisi memberi arahan seperti itu. Jadi kayak tadi saya bandingkan dengan di DPRD lah. Di DPRD itu kayak gitu untuk meningkatkan kualitas tuh tujuannya. Bahkan di desa-desa itu untuk musdes saja, permusyawaratan tertinggi di desa, minim sekali pendanaan itu. Nah, bagaimana mungkin itu bisa terlaksana? Nah, ya gimana Mbak Anum? Iya, saya rasa itu soal pemahaman ya, menurut saya ya, lubangnya di sana. Yang pertama saya ingin men-stressing bahwa jangan dibikin berhadapan antara aspirasi masyarakat dengan regulasi. Tidak bisa itu. Karena menurut saya ketika regulasi itu dicantumkan, dia ingin menjembatani semua kebutuhan masyarakat. Itu pengen trigger ini kan? Betul, basisnya adalah kebutuhan masyarakat. Nah, kalau ada regulasi yang tadi saya katakan, regulasi itu sifatnya harus mempermudah proses. Ya. Kalau ada regulasi mempersulit, itu perlu dipertanyakan gitu. Betul. Tanyain tuh yang membuat regulasi DPR misalkan, kenapa ini jadi dipersulit? Sesuatu yang sifatnya makin sulit. Iya, itu loh. Seringkali begitu. Tambah gak jelas. Dan kemudian yang banyak kami amati adalah kepala desa itu begitu ketakutan melanggar aturan, padahal pemahamannya yang kurang menurut saya. Jangan-jangan bukan pemahaman Bu Anum. Apa? Karena banyak sekali kades yang sangat paham, sangat punya kepedulian, mau melakukan seringkali dipangkas nih oleh kecamatan maupun oleh Pemda. Jangan-jangan Justru mungkin itu kalau pemahaman siapa nih? Kalau pemahaman Kades dan BPD ya, kalau mereka punya pemahaman bagus tentang aturan, mereka bisa kok menghadapi camat. Ya. Sepakat. Iya kan? Iya. Karena Argumentasinya itu dibangun otonomi dari bawah. desa itu begitu kuat. Contoh perbantuan. Namanya perbantuan. Kalau Bantuan. tidak cocok kan boleh Oke, Mbak Anum. dinegosiasikan. Tadi saya nyimak yang pertama tadi Mbak Anum sampaikan komitmen. Ya diawali dengan komitmen itu tadi yang saya sepakat. Ya sepakat dengan Mbak Anum bahwa komitmen di awal itu ya setidaknya komitmen kepala desa kalau ingin yang tadi sesuai dengan regulasi, memahami satu regulasi secara bersama-sama, ya komitmennya harus bersama-sama memahami regulasi. Yang pernah kami sampaikan antara kan ada kasus-kasus BPD dengan kepala desa yang Apa? Gegeran. gegeran. Bukan ada itu, banyak gitu. Nah, ini karena apa kan? Tapi problemnya kan itu bukan problem pemahaman, program kepentingan individu. Enggak juga. Pemahaman, Mbak. Bukan karena kepentingan, Oke. karena Karena pemahaman. gini, yang BPD-nya itu paham aturan, kepala desanya sakarepe dhewe ada. Atau sebaliknya. Gitu loh. Jadi saya sepakat yang tadi disampaikan harus di awal itu harus komitmen. Kalau komitmen membangun desa ini diawali dengan memahami bersama-sama aturan, saya rasa apa yang disampaikan Mas Kukun itu akan lancar-lancar saja, administrasi dan partisipasi akan jalan. Usulannya Bu Vicky juga mandatnya untuk Bu Vicky juga ini ya. Ya, cocok, setuju aku. Artinya Regulator nih, bagaimana dewan yang juga wakil rakyat, artinya melindungi rakyat, itu benar-benar mencermati agar aturan di bawahnya turunan undang-undang itu mudah dilaksanakan, bukan menghambat. Itu penting menurut saya. Dan kekhasan daerah itu kan menjadi tanggung jawab DPR. Ini lebih gampang dicerna oleh pemirsa nih. Artinya Perda dan Perbub itu harus lebih
anu ya, apa Mudah. mempermudah, Iya. terus harus detail, lebih detail, harus lebih lebih detail apa mekanismenya. menggampangkan pemahaman pelaku di Iya, tingkat desa. itu kenapa kemudian yang tadi saya bilang mekanisme komunikasi kita itu sering apa ya lag. Ya kayaknya yang periode ini kayaknya mempermudah deh Mbak. Ya semoga, Ya. semoga. Karena Semoga. karena sudah tahu dengan adanya turun ke desa itu banyak hal yang menjadi masukan yang Semoga. positif. Semoga. Harapan. Ya, Iya. biar enggak mati lah kita berharap. Ya, artinya kan gitu. Enggak Jadi cepat mati. yang beberapa menurut saya yang penting ya komunikasi kita dengan yang disebut rakyat atau warga itu yang menurut saya penting ya. Itu tadi loh, bahwa sadar kita psikologisnya itu Pak selalu menganggap rakyat itu adalah fungsinya mendengarkan. Saya pimpinan maka saya perlu didengar gitu. Meskipun jargonnya sekarang Melayani. bupati, kepala desa itu melayani rakyat gitu. Layanan itu apa sih? Betul. Melayani itu apa? Melayani itu kan berarti tanya dulu sampean kepingin apa lah itu Iya. baru disediakan. Iya. Lah kalau kemudian jangan, soalnya saya nggak bisa, saya bisanya ini lah itu bukan melayani itu. Oh, kayaknya anu Bu Anum ya. Tahun-tahun ini itu nggak boleh deh ada pemimpin yang sok tahu itu ya. Sok tahu kebutuhan rakyat itu ya. Ya sebelumnya juga harusnya begitu. Artinya Harusnya gitu. kalau kita ngomong janji politis itu kan biasanya sifatnya visi itu kan kondisi ya. Nah itu ketika diterjemahkan menjadi misi harusnya calon-calon pimpinan itu sudah tahu apa satu masalah, dua kebutuhan masyarakatnya. Ya nggak harus sama persis tetapi paling tidak saya melihat form dari Kemendes yang data SDGs yang ada 4 lembar individu itu, Ya. menurut saya itu membantu. Meskipun kami pernah mengingatkan teman-teman pendamping bahwa ada beberapa ini miss, ada beberapa pertanyaan itu kurang detail. Kalau hanya bertanya apakah kamu pernah mengalami kekerasan, itu orang nggak akan jawab. Ya, nah tetapi form itu kita anggap sebagai awal mula kita berkomunikasi. Ya. Ya kan dengan melibatkan relawan-relawan desa menurut saya dan rata-rata kan kelompok muda yang dilibatkan menurut saya itu bagus. Yang kedua yang harus dilakukan adalah ketika data itu sudah diambil meskipun itu online tetapi kan desa masih bisa kan dia punya hard copy-nya kan. Kita punya user yang bisa ngambil. Betul. Itu dianalisa seringkali data itu termasuk di atas ya kabupaten ya. Data itu terkumpul Sudah. terus ditumpuk. Iya. Tumpuk. Jadi tren. Betul. Jadi tren. Jadi judulnya bukan analisis, tapi tren. Tren. Naik turun. Betul. Oh, naiknya kenapa? Aku paham Kenapa yang turun? aku paham yang disindirkan kedua beliau ini. Sekebutuhan. Urusannya Bu Vicky. Maksud sekarang karena pentingnya di sana. Jadi ketika kita temukan ada 10 perempuan Yang kena, yang menjadi korban. menjadi korban. Ha-ha. Pertanyaannya kenapa? Siapa yang melakukan? Sehingga bisa Gini, diantisipasi. 2 tahun berturut-turut atau 3 tahun berturut-turut ternyata ada kenaikan. Nah, kenaikan dan keturunan itu bukan jadi tren dan itu menganggap sudah Ya, analisa. Iya, tapi itu menurut saya oke aja ya. Kita butuh tren, tetapi terutama mengetahui kenapa seperti ini. Yaitu analisisnya, Mbak. Ya, sehingga kemudian trennya itu akan memunculkan antisipasi. Oke, dan saya rasa apa yang meskipun kata Mbak Emi kayaknya setiap bulan deh Kemendes itu mengeluarkan permen sampai kelelekan rasanya. Gimana Pak Rudi? Dari yang dibincang tadi gimana? Ya kan, tetapi menurut saya semangatnya bagus itu Gus Menteri itu. Hanya bagaimana para pendamping menjelaskan ini menjadi Mbak, lebih simpel. Sehingga Sampai itu jadi olehnya semangat. gini, makin sering menteri mengeluarkan permen, makin produktif sebenarnya semangatnya DPR untuk menerjemahkan. Betul. Menerjemahkan menjadi pedoman-pedoman. Sepakat. Pedoman-pedoman memintalah tolong kepada apa namanya? Satuan kerja itu. Sudahlah, Sepakat. permen ini turunkan jadi pedoman saja. Yang lebih real. Karena nunggu perda setujune wong 50 ya wangel, Mbak. Duwowo dan permen harus Iya, segera mungkin usulan dilaksanakan. konkretnya gini. Legislatif itu lebih sering ketemu kepala desa dan BPD ya. Lalu ngobrol.
kamu butuh kebijakan apa yang mempermudah kamu bekerja. Nah, Ben iya. penak gitu Iya. loh. Iya kan? Kayaknya, Karena kalau diasumsikan sendiri lalu yang ditanya cuman kadis-kadis itu. ya, ya. Gimana Pak Rudi? Pelaksana juta Masalahnya Mas Rudi ini tidak hanya sebagai Kades Kaliploso nih, beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Papdesi. Jadi mesti tahu juga nih tentang desa-desa yang lain. Kenapa sih hal ini tidak bisa berjalan ideal? Gimana? Ya mufakat Bun, ini kalau Ibu Vicky Mirso niki wau, harapannya nanti adalah jadwal waktu anggota DPRD berkenan diajak gesah masalah desa. Oh, dalam artian nggak pernah gitu selama ini? Saya sama beliau tok diskusi desa itu. Bukannya Oh, gitu ya? bukan tidak pernah. Mungkin saya pas belum. ikut forum. Oh, belum. Belum. Ya, kayaknya enggak deh kayak itu. Ya berharap ada kesempatan itu, momen itu, apakah berbasis anggaran atau memang sengaja dolan dalam acara-acara non formal kepala desa, misalkan bahwa di Papdesi maupun di FSKB. Sebentar. Sebelum harapan-harapan itu entar lagi ya jadi closing. Ya. Tentang ini tadi loh. Nggak, tapi yang saya dibincang ini- tentang partisipasi ini tadi gimana? Tapi saya bocoran, mendengar bocoran-bocoran itu, ketemunya beliau itu romantis. Jadi ojo lali jas mase yo, dalanku apa gitu Bu Nunung. Ya. Siapa? Ini Bu Vicky Mas atau Vicky. seluruh anggota dewan? Saya menemui beberapa. Saya belum pernah mendengar Bu Vicky, tapi saya menemui beberapa. Gitu. Jadi pas saat ngobrol gitu ya, ada banyak kepala desa ini pengennya waktu itu belajar tentang BUMDes. Belajar tentang BUMDes itu ya syarat saja supaya cepat cair itu. Tak pikir apa gitu, tak pikir serius gitu ya. Itu bagian dari menerjemahkan partisipasi itu tadi. Nah, Jadi partisipasinya kan fisik. Iya. ternyata di tengah jalan itu beliau tuh sedang menunggu gitu ya, menunggu anggota DPR datang. Nah, pidato lah anggota DPR itu ya, assalamualaikum. Sudah Pak Kades, 2 kilo sudah saya bangun, 2 kilo sudah bangun, tepuk tangan, gitu. Terus saya juga Tepuk tangannya itu partisipasi. loh, lebih parah itu partisipasi, dimarikan ya. Mari kita berpartisipasi, yang tidak awas. Jadi gitulah. Monggo Pak Rudi. Gimana Pak Jenengan Rudi? jadi lakon sama Bu Vicky sekarang. Saya tak mengamati dan meneliti. Nggih, sejauh ini tetaplah problem-problem yang kita diskusikan ini merata di Banyuwangi, saya yakin sekali. Karena memang untuk membangun kesepahaman terkait dengan aturan yang berjubel-jubel, yang kemarin belum paham sudah ada aturan baru lagi, ini menjadi persoalan. Kemarin belum tuntas muncul aturan baru dan seterusnya. Bahkan sempat saya komunikasi sama Mas Fahri ya. Mas Fahri itu salah satu direktur PMD di kementerian. Saya sampaikan bahwa aturannya kakean, aku mumet. Itu kalimat yang terakhir saya sampaikan. Permenmu kakean. Karena memang jujur kita ini kayak rutinitas perangkat desa di kantor saya itu nggih. Kawur kasih saya itu urusan ngulek-ngulek itu tok, sehingga gak ada yang lain. Sehingga bergeraknya saya di luar dalam rangka membangun komunikasi dengan masyarakat, dengan saya hadir barangkali tidak melulu masyarakat saya undang ke desa, itu saya tidak banyak punya partner kemudian. Karena kalau di desa-desa lain gimana? Sama kondisinya seperti itu. Kaur kasih itu relatif berkutat pada urusan kantor di depan komputer, balik komputer, karena banyak sekali permintaan-permintaan baik data, SPJ dan seterusnya. Dan kadang-kadang juga mendadak juga permintaan itu. Sehingga ketika kita sudah breakdown nih Mas, APBDes tak breakdown per triwulan misalkan, tak buat per bulan lagi. Tahu bulan ini apa sih? Kadang-kadang terjadi miss juga di situ. Karena medun permen, ada permintaan dari kabupaten apa, sehingga kita kadang-kala belepotan gitu loh kalau melaku. Sampai ganti potongan. Oblas. Makanya menunggu janji presiden juga. Ini kalau mau hak kewajiban kan begitu itu. Hak saya itu melakukan tugas sebagus mungkin. Nah, kewajiban saya kewajiban saya saya lakukan sebaik mungkin. Kalau hak saya ya janji presiden kita tunggulah. BOP juga belum direalisasi, gitu. Prinsipnya tadi kan Mas Rudi kan menyampaikan seseorang kepala desa itu nggak akan mungkin
punya niatan selain untuk membangun desa kan gitu ya? Tidak ada. Nah, Semua punya niat baik. Dan dari kritisi semuanya ini nggak mungkin ada kades yang tidak ingin ada perbaikan ya, artinya. Ya, Nah, insya Allah semua ingin perbaikan, sehingga butuh satu fasilitas kesempatan ya untuk dibantu ditingkatkan kapasitasnya, baik kami sendiri selaku kepala desa maupun aparatur perangkat desa yang lain. Saya pikir ini penting dan itu sifatnya harus tematik. Jangan sampai ada gelaran peningkatan kapasitas kepala desa atau perangkat desa general umum ya. Itu bikin kita pusing juga gitu loh. Jadi closingnya harapannya seperti itu ya. Insya Allah Ini begitu. Butuh pendampingan gitu ya. Ya. Dan enggak. Oh, siap. Nah, kalau dari Mas Kukun closingnya gimana coba? Terima kasih Pak Rudi. Jadi begini, permasalahan di desa ini kalau menurut saya tidak bisa serta-merta disonggo oleh elit-elit yang atau masyarakat yang ada di tingkat desa. Perlu suatu niatan baik atau wilkat dari supradesa untuk mewujudkan good governance juga sampai di level desa. Singkatnya begini, meskipun kita akan memanfaatkan desa, sepanjang juga tidak ada penguatan atau niat baik dari supradesa, maka hal ini agak sulit terwujud. Memang seperti disampaikan tadi, setidaknya ketika kita duduk seperti ini ada elemen yang lengkap juga dari eksekutif, legislatif. Artinya masalah-masalah di satu sisi ini bisa langsung nanti tercover oleh sisi tersebut. Masalah yang ada di kita, ya saya tadi sudah banyak cerita bagaimana Rudi aku bolak-balik APBDes dan sebagainya. Apakah itu yang salah pemahaman dari kadesnya atau dari supradesanya? Ini yang perlu kita pahami. Kebanyakan juga sebenarnya dari pemerintah desa sudah bisa sesuai dengan ruhnya menyusun penganggaran itu. Tetapi ketika sampai di supradesa, karena kewenangan yang melekat sesuai peraturan bupati kan tetap harus diverifikasi supradesa. Padahal belum tentu, tidak semua supradesa itu pemahamannya lebih baik daripada pemerintah desa atau BPD. Ini juga problem. Artinya nanti saya berharap dari legislatif ada penganggaran juga peningkatan kapasitas bukan hanya pemerintah desa, tapi supradesa yang berhubungan langsung dengan desa. Dan kami sebagai pendamping juga bisa terlibat dalam kegiatan tersebut. Ya Pemda atau mungkin di level kecamatan gitu. Ini pernah kita diskusikan dengan DPMD, kita nyampaikan jawabannya DPMD Gak duit. Artinya menurut Mas Kukun di supradesa ini di level kecamatan maupun Pemkab pemahamannya pun masih dirasa kurang ya? Ya kalau sesuai dengan tuntutan yang ada di undang-undang mungkin perlu lagi di-up gitu. Siap. Oke. Jadi kita siap terlibat dalam peningkatan kapasitas itu juga, termasuk kalau di internal kita juga ada peningkatan kapasitas secara berkala. Jadi sama-sama. Karena era sekarang medsos ini lebih cepat, pemahaman lebih kuat gitu. Jadi itu aja closingnya. Siap, makasih. Bu Anum mungkin ada closing yang disampaikan? Ya, saya selalu positive thinking ya bahwa setiap orang yang terlibat dalam pembangunan negara ini punya niat baik. Hanya saja kemudian bagaimana itu bisa didukung dengan aturan-aturan yang memudahkan. Kemudian secara psikis itu juga membuka diri bahwa rakyat juga sebenarnya punya niatan untuk melakukan lebih banyak asal diajak gitu. Dan diajaknya bukan mengkooptasi makna gotong royong itu membersihkan jalan kalau Jumatan. Kan biasanya cuma itu tok yang disebut gotong royong. Nah itu menurut saya rembuk desa yang dulu seringkali dilakukan oleh nenek moyang kita itu kumpul-kumpul apapun di rembuk bersama itu menurut saya nggak usah sampai hilang, harus dijaga jangan sampai hilang gitu. Mungkin karena sekarang warganya lebih banyak jadi lebih kecil-kecil. Kuncinya RT RW harus diberdayakan sehingga mekanismenya jadi lebih dekat sama rakyat. Terima kasih. Bu Emi? Statementnya sudah. Ada yang disampaikan? Monggo. Saya menguatkan semua dan menguatkan topik ini. Jadi saya sepakat bahwa gotong royong memang wajib terus terjaga. Jadi regulasi hadir tidak kemudian menghilangkan gotong royong. Peraturan hadir itu untuk mengatur, tetapi
tidak untuk menghilangkan nilai-nilai kegotong royongan. Supaya kalau ini terus-menerus ada, itu ini sebenarnya yang meneguhkan tata kelola itu sebenarnya gotong royong. Kalau mau diterjemahkan betul, gotong royong itu yang meneguhkan tata kelola negara ini. Kalau itu sudah hilang, saya khawatir kemudian ada bentuk penyimpangan-penyimpangan yang terus-menerus ditoleransi dan muncul peradaban baru, penyimpangan yang ditoleransi. Ada peradaban baru bahwa penyimpangan itu ya penyimpangan itu, tapi dianggap ya sudahlah. Itu yang normal. Ya, penyimpangan yang dinormalkan. Nah, itu bahaya itu. Itu ya. Penyimpangan macam-macam ya, sudah ujung-ujungnya kemudian mengkorup gitu ya. Korupsi, tidak ada kedaulatan, hancurnya kedaulatan. Hancurnya kedaulatan itu ancaman gitu bagi kita semua, dan gotong royong itu memang tidak perlu diremehkan, meskipun saya secara pribadi sangat pesimis gitu ketika berbicara gotong royong di depan publik itu. Karena masyarakat milenial, masyarakat hari ini, apalagi masyarakat desa, apalagi berbicara di depan kepala desa, terus topiknya gotong royong, itu nggak keren gitu ya. Kepala desa sendiri, saya mengalami sungguh itu. Saya juga hampir patah hati gitu ya ketika berbicara, mari bergotong royong di hadapan para kepala desa, para BPD selaku fungsi ya, fungsi pelayan. Di depan BPD itu dianggap omong kosong. Itu kan teori Bu Emi yang jadi akademisi. Itu cukup ditulis dalam penelitian-penelitian, dan itu mengkhawatirkan Pak bagi kami. Kami pun itu tidak ingin itu sebatas penelitian yang kemudian jadi dokumen terbaca di antara mahasiswa, tetapi tidak menjadi ruh dan semangatnya membangun negeri ini. Terima kasih. Ibu Vicky, banyak sekali ini tadi kritisannya, sekaligus sebagai DPR atas harapan-harapan ini gimana? Oke, terima kasih Mas Rudi. Closing statement saya mencatat Mas. Jadi apa yang tadi disampaikan Mas Kukun, bahwa harus ada peningkatan kapasitas yang melalui pemerintah daerah, yaitu ya kecamatan, tidak hanya desa tetapi tadi kecamatan yang perlu ada peningkatan kapasitas. Terus saya juga akan mencatat peningkatan kapasitas yang lebih intens dari untuk pemerintahan desa, yaitu kepala desa, tidak hanya kepala desa, tidak hanya BPD tetapi RT RW. Dan yang disampaikan Mbak Hanung juga kami akan catat, memfungsikan RT RW sebagaimana tadi komunikasi langsung kepada masyarakat, yang dimana yang secara praktek yang pernah dilakukan Mbak Hanung, bahwa orang keluh kesah itu tidak hanya kepada ustadz, juga kepada RT RW. Dan yang terakhir, tidak memusnahkan gotong royong. Tadi sangat bahaya juga closing statementnya Bu Emi, karena ternyata gotong royong ini hampir musnah Mas, partisipasi hampir musnah. Nah, kami sangat menyayangkan bahwa semangat daripada undang-undang desa itu adalah gotong royong. Nah, mewujudkan desa lebih maju dan mandiri itu karena partisipasi masyarakat dan secara gotong royong. Saya rasa yang pertama adalah peningkatan kapasitas terhadap pemerintah daerah, supradesa yang itu adalah kecamatan dan juga pemerintah daerah. Yang kedua adalah dari perangkat desa seluruhnya, dan serta memfungsikan betul perangkat desa yang ada di jajaran bawah. Saya rasa itu closing statement kami. Terima kasih. Ya, pemirsa sekalian, kita ingat dulu di zaman mbah-mbah kita atau bapak kita, ibu kita, ketika di depan rumah kita ada lubang nih di jalan. Saat itu desa tidak punya, pemerintah desa tidak punya dana, asupan dana dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Ketika ada lubang, secara otomatis di depan rumah kita itu akan mungkin kita tutupi dengan tanah atau dengan semen. Ketika kita tidak mampu, kita ngomong kepada tetangga kita untuk bahu-membahu wujudkan itu. Seorang kepala desa ketika mau membangun jembatan, nggak punya dana,
dikumpulkanlah warga, diajak berembuk, disadarkan mulai awal, pentingkah di depan ini kita bangun jembatan atau tidak, atau dibiarkan. Kemudian bisa terwujud jembatan itu, jalan yang lubang-lubang bisa terwujud. Tapi hari ini ketika ada lubang di depan rumah kita, meskipun anak kita jatuh, yang dirugikan adalah kita. Yang rata-rata dilakukan oleh warga adalah menghujat kepala desa bagaimana pembangunannya. Kenapa? Seperti Mas Gugum tadi sampaikan, di desa sudah makin banyak duit. Jangan-jangan racunnya ini adalah duit dan regulasi sebagaimana yang disampaikan Pak Rudi Kades tadi. Regulasi mempersulit, tanggungan-tanggungan administrasi yang semakin banyak menghambat intensitas ketemu dengan rakyat bagaimana yang diharapkan Bu Emi dan Mbak Anum tadi. Padahal komunikasi yang kemudian melahirkan keterbukaan, di mana itu semua adalah kunci sukses tumbuhnya partisipasi aktif warga dan kegotong royongan, itu adalah syarat mutlak pembangunan. Pembangunan desa tidak akan mungkin terwujud kalau tidak dilakukan secara bersama-sama. Hari ini insya Allah adalah wujud kecil dari yang kita sumbangsihkan kepada desa demi kepentingan yang lebih baik lagi, karena kita harus tidak butuh harapan untuk bersama membangun desa, bersatu menuju Indonesia maju. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.